Halo guys, nah hari ini saya sedang berada di salah satu tempat yang ada di kawasan Cimenyan. Saat ini saya akan bertemu dengan salah satu talent yang ada di Cimenyan dan kita akan mengikuti keseharian beliau seperti apa dan beliau tuh siapa sih? Penasaran kan? Ikuti perjalanan kita. Terima kasih. Nah, sekarang saya sudah sampai di rumah salah satu talent yang ada di Cimenyan. Nah, siapakah dia? Yuk ikuti perjalanan saya. Sekarang saya sudah duduk manis nih di rumah talent yang sangat luar biasa ini. Talent artis yang sudah terkenal di dunia per-YouTuban terutama ya, dan juga dunia panggung hiburan. Nah, inilah dia, Asep Oray. Halo selamat sore. Selamat sore. Sehat Damang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Suatu kehormatan nih bagi saya bisa berkunjung langsung gitu ke kediaman artis yang sangat luar biasa ya tentunya. Gimana nih keseharian dulu sebelum jadi artis? Langsung aja ya kita bincang-bincang. Tentunya pasti bakal banyak orang yang sangat penasaran siapa sih itu. Nah, itu teh artis di bidang apa sih? Pasti kan kayak gitu. Coba gimana? Sebenarnya sih kalau dulu emang awalnya emang petani juga gitu ya, emang suka ke kebun, keseharian ke kebun. Ya kadang-kadang kalau di kampung kan suka banyak ingon-ingon gitu, ada sapi atau domba gitu kan, suka nyabit rumput juga gitu, keseharian ya seperti itulah gitulah. Kalau sehariannya mah gitu. Itu teh tahun berapa pertama kali masuk ke dunia entertain? Sebenarnya sih awal-awal emang dari dulu ya, karena dikarenakan semuanya juga keluarga seniman gitu ya. Saya 6 bersaudara, semuanya bisa sama seni gitu ya. Jadi semuanya ada yang bisa ngendang gitu, apa nyanyi gitu ya. Kakak saya yang pertama, dia itu cewek, dia itu seorang sinen juga gitu sih awalnya. Ketika aku diam sama dia, aku suka ikut manggung sama dia gitu kan, suka ikut manggung sama dia, terus lihatin dia. Dulu itu aku masih kecil, umur berapa ya, kira-kira 3 SD-an lah gitu ya. Jadi awalnya sih emang nggak ada niat gitu, sama sekali nggak ada, saya pengen jadi penyanyi gitu, enggak sih awalnya. Cuman ya dikarenakan sering melihat mungkin ya, sering ikut-ikut sama kakak, tapi kan dia itu, kata kakak itu, "Udah kamu belajar nyanyi gini gini gini," gitu ya. Terus saya ikut suka belajar nyanyi lah sedikit-sedikit gitu ya. Terus sudah semakin sini adalah tahun sekitar tahun 2001. Kan kebetulan tukang ikut kakak saya itu selain dari Sinen Jaipong kan juga ke Sisingaan dan juga Jaipong gitu kan ya, Calung. Nah, pada suatu saat itu kan anak-anak itu suka ya ikut latihan calung gitu ya, ikut latihan calung. Terus saya juga ingin ikut menjadi musisinya gitu ya, musisi yang Tim Panakol. ya itu ya, tim Panakol. Tapi sama pimpinannya itu nggak boleh gitu, dikarenakan udah aja kamu nggak boleh jadi musisi, jadi tim Panakol gitu. Kenapa? Udah aja kamu belajar nyanyi aja gitu kan. Aku mah kan nggak bisa gitu, tapi kan bisa belajar gitu kan. Dulu kan dikarenakan aku sering gitu ya melihat gitu dan juga mendengarkan kakak saya sedang nyanyi. Dulu itu saya cuman satu-satunya lagu yang saya hafal gitu. Ya setiap Lagu apa coba? Bocoran. Kalau dulu Tepang Munggaran. Kalau nggak salah ya Tepang Munggaran. Tepang Munggaran guys. Iya. Nu kumaha cik sedikit aja. Itu ke sana tuh, lihat ke sana coba. Oh gitu yang satu lagunya. Bait saja tembang Tepang Munggaran dari Oh yang gini. Patepang anu munggaran
hate abdi asa seseblakan. Aduh aduh jungjunan kumatak nineng, nah halali salira kadiri abdi gitu. Ya Allah, Dulu itu suaranya bahasa Sunda mah kalimpu oh gitu. itu belum sebenarnya sih belum dikulub gitu ya Oh, kalau kata Sunda mah. Iya bisa bisa tapi kalau saya mah cuman bisa segitu-gitunya sih emang menurut saya ya wajarlah kalau tidak bagus juga dikarenakan mungkin ya karena saya tidak sekolah juga mungkin ya itu mah cuman jadi otodidak aja mungkin ya gitu. tapi kan menurut cerita tadi mah AA terlahir dari eh, keluarga seniman juga gitu kan. Jadi sedikitnya ada Iya mungkin yang bisa juga. diturunkan ke AA juga. Terus terus Iya habis itu gimana lagi? iya ketika itu tuh awalnya tuh terus belajar tiap maklum anak-anak lah gitu tiap aku sedih. Kenapa? Kenapa guys? Ini mungkin apa ya? Perjuangan seorang Asep itu sangat luar biasa ya sampai detik ini gitu, sampai beliau mengingat masa-masa mungkin sebelum terkenal seperti sekarang, sebelum sukses sampai sekarang gitu. Mungkin ada titik-titik atau fase-fase di mana yang beliau tuh benar-benar ada di titik terendah beliau gitu. Sebenarnya sih kayak kalau saya emang paling nggak mau kalau ditanya-tanya tentang ini sih karena dikarenakan ini menyangkut saya keluarga saya juga gitu ya. Jadi saya paling nggak mau sih sebenarnya sih kalau ditanya-tanya tentang ini gitu karena kalau menurut saya jadi saya suka keinget-inget lagi gitu tentang hal saya yang dulu gitu jadi saya nggak mau sebenarnya sih gitu karena saya suka sedih juga kan karena orang tua saya sudah nggak ada dua-duanya gitu jadi saya ingat perjuangan saya dulu gitu ya dulunya itu kan saya seperti apa gitu kan emang sih kalau dibilang sekarang juga emang saya belum kaya gitu ya tapi kan saya merasa beda aja dengan dulu gitu jadi sebenarnya kalau saya ada yang nanya-nanya tentang dulunya kamu kayak gimana sebenarnya sih aku nggak mau gitu cuman ya dikarenakan mungkin ini siapa tahu aja mungkin ada baiknya juga kan gitu kan orang itu menilai orang itu kan jarang gitu ya ya, oh si dia mah enak ya sekarang gini-gini tapi kan dia tidak tahu dulunya Nah, seperti betul apa itu. gitu kan dulunya sih saya emang orang emang sekarang juga emang belum sih kalau ada mayat cuman emang beda lah mungkin kalau dibandingkan dengan yang dulu gitu dulunya itu kan dikarenakan mungkin ya maklum anak-anak lah jadi kalau latihan itu jadi dia suka nggak tahu ada waktu gitu ya tiap malam kan gitu kadang dia tuh latihan udah gitu kan jadi si tetangga mungkin merasa risih lah gitu jadi merasa dia tuh berisik gitu pas ada istri kakak saya lagi dia di kebun pas hari itu ada dangdutan dia sama tetangganya itu sama lagi di kebun dia tuh ditanya ada yang nanya kenapa kamu gak nonton dangdut seneng gak mau di saya juga dangdut tiap malam berisik cenah itu artis nggak payu ke uang ya gitu kan katanya padahal ada kakak saya gitu kan ya mungkin ya itu ya merasa sedih juga ya karena rekan adiknya mungkin dibicarakan gitu ya dia itu bilang ya biarin lah nggak apa-apa dah aku mah nggak mau emang nggak mau nggak ada niat buat jadi penyanyi ya kan gitu itu mah cuman jadi ya daripada diem di rumah aja gitu ya saya jadi itu mah jadi gimana ya jadi tidak ada fokus ke suatu hal andaikan saya mau jadi penyanyi mau jadi terkenal nggak ada sih jadi cuman hiburan aja gitu intinya. Oke, ikut larut juga ya saya gitu dengar cerita-cerita dari Asep gitu. Karena setiap orang harus melihat bahwa ketika kita mau sukses itu
kita ada jalan-jalannya dulu, nggak langsung ujug-ujug Iya gitu sih istilah nama emang. bahasa Sunda nama, langsung dina pucukna mau mungkin gitu ya, kita doget di handap heula, hoyong ka pucuk teh gitu kan. Dan kita juga sama gitu, untuk mencapai kesuksesan itu, kita juga pasti ada fase-fase di mana kita orang lain mah nggak akan tahu perjuangan kita di situ seperti apa, tapi cuman kita sendiri yang tahu gitu Iya kan. iya gitu emang sebenarnya sih emang gitu. Heeh. Jadi kan dulu dikarenakan mungkin ya emang kalau saya nggak merasa diomongin orang, nggak merasa sakit hati atau gimana, enggak, dikarenakan kan saya mah emang tadinya juga nggak ada niat gitu jadi penyanyi. Terus pada suatu saat itu kan anak-anak cewek itu kan suka banyak main ke rumah, ajarin aku nari jaipong gitu ya. Oh, Ya aku Nana juga? ajarin, iya suka ngajarin anak-anak gitu. Ajarin nari jaipong ya. Dikarenakan dia yang minta ya aku ajarin aja gitu ya. Udah gitu kan si anak-anaknya itu bilang ke mamanya, "Mah, Asep itu udah aja kasih upah aja gitu kan, dia kasihan gitu kan, ngelatih kita," gitu kan. Terus mamanya bilang itu malah gini, "Yah, buat apa ngasih uang sama dia, dianya juga nggak payu sama uang," gitu kan. Dianya juga nggak suka, ya nggak suka manggung kan gitu. Tapi kan kalau saya mah ya nggak apa-apalah, cuman kedengaran sama orang tua Keluarga. gitu kan, keluarga. Cuman jadi kan, gimana ya, sebagai seorang ibu kan mungkin kepada anaknya kalau dihina-hina sama orang lain kan gimana, ada Iya. yang gimana suka gitu ya, pasti merasa gak suka lah, nggak sakit hati pastilah gitu. Terus, orang tua saya itu bilang dulu, "Udah aja kamu sekarang mah, eee, kalau kata orang Sunda mah lah harus diajar peurih gitulah, harus diajar peurih." Emang kenapa? Ya sakit hati ajalah gitu, eee mendengar anaknya dijelek-jelekan sama orang lain kan gitu, direndahkan sama orang lain. Kata saya itu, "Ya biarin aja lah gak apa-apa." Soalnya kan emang saya emang gak mau jadi penyanyi, tadinya juga emang gak mau gitu kan. Ya udah mulai dari sekarang kamu harus bisa menunjukkan, suatu saat kamu harus bisa sukses kan gitu. Harus bisa, melihatkan bahwa kamu itu bisa, mampu gitu, jadi penyanyi gitu. Alhamdulillah ya sekarang, sedikit demi sedikit cita-cita, harapan-harapan dari orang tua dapat tercapai juga ya. Nah, Iya sih. lepas dari yang cerita tadi ya gitu, setelah dari awalnya karena dari ikut-ikutan main calung itu, nah kemudian kenapa sih bisa, masuk dunia entertain-nya? Kenapa bisa langsung manggung gitu? Itu pertama kali manggung dulu di mana? Masih inget nggak? Dulu itu sih pertamanya kan emang kalau dihitung dari pertama gitu ya, emang nggak tahu juga kan, dulu suka kalau kakak saya manggung kan saya suka nyumbangin, kalau ngikut kan, Mmm. "Udah kamu nyanyi," terus kan nyanyi satu lagu kadang 2 Oh, lagu gitulah. Kalau emang pertama nyanyi, lagu Calung mah emang di daerah saya sendiri juga gitu kan dulu. Di daerah saya sendiri pas Agustusan, ya makanya, tetangga-tetangga itu banyak yang bilang, "Wah penyanyi nggak laku ke uang gitulah, penyanyi Agustusan lakunya cuma setahun sekali, cuma di kampungnya aja," kan gitu kan banyak orang yang bilang. Tapi, saya biarin aja lah gitu kan. Lagian maklum juga mungkin ya saya juga mungkin lagi anak-anak lah dulu kan lagi kecil, jadi kan tidak tahu gimana rasanya sakit hati atau gimana gitu kan ya. Makanya sekarang kan, jadi kepikir juga sih gitu. oke, itu kan di dunia tarik suaranya ya. Sebenarnya di bidang apa sih? Apakah di bidang, pop Sundanya yang lebih, apakah di bidang dangdutnya atau bidang apanya gitu? Atau pernah juga, di dunia persindenan gitu atau seperti apa sih sebetulnya gitu, sendiri tuh? Ya emang sih dulu emang awalnya emang dari calung gitu ya, calung. Terus kan, eee, pernah juga ikut ke rombongan Sisingaan gitu ya, Singa Mmm. Depok dulu kan pernah gitu kan. Terus ya sekarang kalau sekarang ya emang lebih dari lebih ke pop Sunda aja, pop Sunda dangdut aja kan gitu, dikarenakan, banyakan acara dari sana juga gitu kan. Jadi, ya itu aja yang dijalanin kalau sekarang. Wah ya sangat luar biasa sekali, Asep ini adalah salah seorang talent yang sangat luar biasa. Pernah ditarik suara jadi vokalis calung, jadi di vokalis Sisingaan juga ya sampai sekarang. Ini kalau boleh saya bertanya juga, gimana sih
rasanya atau kesannya dari dulu sampai sekarang menjadi penyanyi di Calung, penyanyi di Singaan, seperti itu, Kak? Sebenarnya masih emang perasaan emang biasa-biasa aja lah gitu. Dikarenakan gimana ya, tidak ada orang yang lebih lah kalau di seni mah. Semuanya juga kalau menurut saya sih, semua juga emang belajar gitu. Semua juga. Jadi walaupun ada yang bisa apa-apa, walaupun ada yang kemampuannya lebih gitu ya, tapi kalau menurut saya sih emang semuanya sama aja, dikarenakan walaupun dia sudah ahli gitu di bidang seni, tapi kan tetap aja kalau ada musik yang baru atau lagu yang baru, semua juga kan tetap belajar gitu kan. Jadi kalau menurut saya biasa-biasa aja, nggak merasa, oh saya eh, dulu mah kayak gini-gini, kalau sekarang mah udah jadi gini-gini gitu kan. Enggak, walaupun emang sih kalau dibandingin gitu ya, emang suka dukanya dan kepedihannya gitu kan. Kalau dulu emang pasti ada sih, beda dengan penyanyi-penyanyi dengan yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan enak gitu kan, kalau belajar juga tinggal ngedengerin di HP, terus ngedownload kan gampang. Tapi kan kalau dulu kan nggak ada gitu, radio juga kan sedangkan jarang kan. Jadi kan kalau mau belajar itu emang dulu emang susah banget gitu dibandingin dengan sekarang gitu kan. Oke. Kan namanya tuh Asep Orai. Kenapa sih bisa namanya Asep Orai? Nah, Oh, tapi jangan dijawab dulu. Nanti akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Itu terus ikuti perbincangan saya bersama Asep Orai. Terima kasih.